وأصحابه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومجلس المبارك ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومؤلف هذا الكتاب المبارك ومشايخه ومشايخهم ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواتنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح عليهم ويفتح عليهم ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limashayikhih amin. Wa qad adal ulama rahimahumullah min fadail dhikri wa arjahiyatihi ala ghairihi faqala lahu la yazalu lisanuka radban min dhikrillahi ala ghairihi min al-a'mali salihati annahu tamakkana al-mudawamatu alayhi fi jami'il awqati wal ahwali li'annahu ghairu muhaqqaqin biwaqtin bal huwa ma'murun bihi 'ala ad-dawam wa muta'atahu wa yata'atahu al-muhaddithi wal junubi wal mas'uli wal fadili wala hakadha ghairuhu minas salati was-sawmi wal tilawati wa inna laha syara'itu mutawaqqifun 'alaiha wa awqatun la tasihu illa fiha wa afdalul a'mali as-salatu wa hiya mamnu'atun fi nahwi thuluthil nahari min ba'di salati min
ba'di salati subhi ila irtifai syamsi wa min ba'di salati al-asri ila al-maghribi was-sawmu mamnu'un illa fin nahari wa qira'atul Qur'ani al-karimi mamnu'atun ala sahibil janabati wa ghairi mamnu'atin min sahibil af'alil lati tufarriqul qalba bihaitsu la yattamin ma'aha qalbu fadzalika li hurmatil Qur'ani wa jalalatihi. Dan sungguh ada ulama menghitung para ulama rahimahumullah fi fadail dzikri dan in fadail dzikri daripada keutamaan zikir wa arjahiyatihi dan dari yang paling kuat zikir ala ghairihi dibanding atas yang lainnya dari amal-amal saleh, annahu bahwasanya membaca Quran itu tamakkana mudawamatu atau tumkinul memungkinkan mengekalkan atasnya pada sekalian waktu dan keadaan. Li'annahu ghairu muaqqatin karena bahasanya baca Quran tidak diwaktukan dengan satu waktu tertentu. Bahkan diperintahkan dengannya atas jalan mengekalkannya wa ta'aqqahu dan bisa mencapainya lil muhdisi bagi orang yang berhadas, wal junubi bagi orang yang junub, wal mas'uli bagi orang yang dibimbangkan, disibukkan, wal fariqi dan bagi orang yang kosong, tidak sibuk. Wala hakadha, tidak seperti yang demikian itu. Ghairu oleh yang lain dari baca Quran min sholatin, yaitu seperti sholat dan puasa dan membaca Quran. Wa inna laha syarat itu, maka bahwasanya baginya beberapa syarat yang terhenti atasnya dan waktu-waktunya tidak sah melainkan pada syarat-syarat itu. Wa afdalul a'mali as-salat, bermula yang paling besar pahala adalah salat. Wahia dan dia adalah dilarang pada seumpama sepertiga siang, yaitu sesudah sembahyang subuh sampai terbit sampai tinggi matahari, dari sesudah asar hingga maghrib. Dan puasa dilarang melainkan pada siang hari, dan baca Quran
yang mulia dilarang atas beberapa orang, atas orang yang janabat, orang yang junub dan lain, wa ghairu majmu'atin dan ghairu mahbubatin, dan tidak disunnahkan atas orang yang punya kesibukan yang memecahkan, mencerai-beraikan hati mereka sekira-kira tidak khusyuk bersamanya, bersama sholat dan baca Quran. Wa dzalika li hurmatil Quran. Itu semua karena kehormatan Quran, wa jalalatihi, dan besarnya baca Quran. Ini masalah kita berzikir. Berzikir ini bisa maknanya menyebut nama Allah, bisa juga kita maknakan mengingat Allah di hati. Karena zikir ada zikrul lisan, ada zikrul qalbi. Ada zikir dengan lidah, ada zikir dengan hati. Nah, kalau zikir itu merupakan amal yang dihitung oleh ulama mempunyai kelebihan-kelebihan. Satu, jadi kalau orang zikir kelebihannya banyak. Salah satunya, kalau kita baca Subhanallah, itu pahalanya memenuhi timbangan kita. Di tempat timbangan ini, langit satu lapis dilebarin, sebelahnya kalau lagi langit yang kedua lebarin sampai 7 lapis lagi dilebarin. Itu luasnya tempat pahala timbangan amal. Bumi dilebarin, sebelahnya ditaruh lagi, sebelah lebarnya sampai selebar bumi yang 7 lapis, itu tempat amal. Tapi kata Nabi, Subhanallah tamla'ul mizan. Sekali kita menyebut Subhanallah, pahalanya penuh, tempat timbangan yang lebih besar. Itu dengan sekali Subhanallah, tempat timbangan yang selebar langit dan bumi penuh pahala. Ini diantara besarnya pahala berzikir. Nabi setelah Isra Mi'raj kembali ke bumi, dapat amanat dari kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampaikan umat, hendaklah dia berzikir mengucap Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena tidak nantinya orang mengucap Subhanallah wallahu akbar, melainkan Allah tanamkan satu pohon yang besar di surga. Itu pohon saking besarnya, teduhannya nggak habis jalan 100 tahun. Bayangin kalau teduhan pohon jalan 100 tahun nggak habis, itu kayak apa besar pohon. Itu hanya mengucap Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Itu diantara kelebihan dari zikir. Makanya di sini dikatakan oleh Allah dan menghitung ulama bahwa berzikir itu adalah punya fadilat-fadilat wajahiyati, dan menganggap ulama zikir itu adalah yang paling kuat dibanding amal-amal yang lain. Makanya ada hadis mengatakan ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ada orang
dekat dengan Sidratul Muntaha. Biasanya orang ke situ badannya hancur, sidar daripada Sidratul Muntaha. Tapi orang ini kan di rumahnya badannya utuh, bersidar. Kita tanya apa kerjaan dia? Kerjaannya lisan mulut qalbun dzikrillah. Lidahnya selalu basah dengan zikir. Bahasa kita, dia nggak pernah berhenti zikir sampai lidahnya basahnya karena zikir. Kalau kita kan basahnya karena makan. Makan sayur basah lidah kita. Habis minum basah lidah kita. Ini basahnya karena zikir. Artinya dia nggak pernah berhenti berzikir walau satu detik. Itu dia punya kelebihannya. Tinggal di Sidratul Muntaha, tapi nggak hancur badannya dengan cahaya Sidratul Muntaha. Nah ini diantara keutamaan zikir dibanding daripada amal-amal yang lain. Itu yang dikatakan raya daru lisanka, senantiasa lidahmu itu rabban min dzikrillah, basah dengan zikir. Ya. Waqad ada ulama, dan sungguh menghitung ulama annahu, bahwa zikir yumkinul mudawamatu alaihi fi jami'il awqat. Zikir ini bisa dilakukan, mungkin bisa dilakukan dalam seluruh waktu. Pagi kita zikir, siang, kapan saja kita boleh zikir. Itu bisa dilakukan dalam setiap waktu, ahwal, dan setiap keadaan apapun. Ghayra mu'aqqatin di waktu. Zikir tidak diberi waktu dengan satu waktu. Kapan saja boleh, kapan saja bisa dilakukan. Itu keutamaan zikir. Ya. Bal huwa mahmurun ala dawam. Bahkan dia diperintahkan terus-menerus zikir. Bahkan disuruh kita bilang zikir sampai wayata'afahu bil muhdidi. Kata Allah bisa mencapai, bisa melakukan zikir ini oleh orang yang sedang ada, sedang hidup. Boleh tak zikir? Boleh. Orang yang hadas besar boleh zikir. Orang sedang haid boleh zikir. Bisa dilakukan oleh orang yang berhadas. Makanya kalau ibu-ibu lagi haid, banyaknya zikir, pegang tasbih. Kalau boleh, orang zikir. Bisa dilakukan oleh orang yang berhadas. Wal junub, oleh yang janabat, yang punya hadas besar. Wal masrur, orang yang sibuk kalau kerja di kantor sambil kita kerja sambil zikir, bisa dilakukan. Ibu-ibu di dapur sambil pulang sambil zikir, bisa nggak dilakukan? Bisa. Sibuk apapun bisa dilakukan oleh zikir. Wal faridu, farid orang yang lapang hatinya, lapang waktunya. Hati kita lapang bisa zikir. Waktu kita lapang bisa zikir. Bahkan wal farid orang yang lapang, wal masrur orang yang sibuk. Orang sibuk nggak lapang pun masih bisa zikir. Jadi gak ada batasan, gak ada halangan. Wahakada ghairu wahakada dan walahakada, tidak seperti zikir, tidak seperti itu
Ghairu yang lain berzikir, umpama minas sholat, min kita mengatakan wilayah, yaitu sholat. Nggak seperti zikir sholat, tidak seperti zikir. Minas sholat yaitu sholat, nggak kayak zikir kalau sholat. Begitu juga wassaum, puasa, tilawah, baca Quran, nggak kayak zikir. Kenapa? Laha syara'in, bagi sholat, puasa, baca Quran ada beberapa syarat tatawaqaf 'alaiha yang tergantung atasnya, berarti atas. Sholat ada syaratnya, puasa ada syaratnya, zikir pun ada syaratnya, baca Quran ada syaratnya. Kalau tidak punya waktu-waktu tertentu, la yasiru illa fiha, tidak sah sholat, puasa, dan baca Quran kecuali dalam waktu-waktu tertentu itu. Makanya kalau zikir tidak ada syarat, tidak ada batas waktu, kapanpun bisa dilakukan. Nah, itu lagi bahas masalah zikir. Nah, karena itu kata ulama, zikir merupakan sesuatu amal yang banyak kelebihannya, yang lebih kuat dikerjakannya, dan tidak punya syarat-syarat tertentu. Kapan anda boleh zikir, keadaan apapun boleh zikir. Makanya jangan lepas lidah kita zikir supaya basahnya oleh zikir. Wa afdal amali, balik kepada amal yang paling afdal apa? Afdal amali as-salat. Bermula yang paling afdal amal ibadah adalah salat. Paling afdal ibadah salat. Wahia mamnu'atun fi nahwi thuluth nahar. Paling afdal ibadah salat, tapi dilarang dalam sepertiga siang. Enggak semua siang boleh salat. Seperti pada salat subuhi ila irtifa'i syamsi, habis sembahyang subuh sampai matahari tinggi baru boleh kita sholat. Sekarang kalau matahari baru naik nggak boleh sholat. Jadi dari subuh sampai matahari naik baru sholat. Nah, begitu matahari tinggi, itu namanya sholat isya. Sholat setelah tinggi matahari namanya sholat isya. Ada satu hadis, kalau orang dari subuh sampai tinggi matahari di ibadah lalu sholat isya, Allah berikan pahala, dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Ini kayak kita habis subuh dan duduk ngaji. Nah, kemudian habis ngaji, begitu matahari tinggi jam 7, setengah 8 sembahyang isya. Nah, begitu isya dapat pahala hajatan umratan tamatan sempurna. Jadi yang nggak punya duit haji umrohnya duduk habis subuh sampai matahari terbit tinggi, supaya 2 rakaat isya dapat pahala haji. Bahkan yakin kalau ada pahala diterima hajinya, tapi kalau pergi ke sana yakin nggak diterima, belum tentu. Nggak cukup syarat, nggak cukup rukun, ada niat ria, dalam haji pakai haram ditolak. Tapi kalau kita duduk dari subuh, kita ngaji sampai matahari tinggi, kita sampai isyraq, berpahala haji dan umrah yang sempurna. Makanya ulama namakan hajatul umrah. Hajinya orang pakai yang nggak punya duit. Bahkan lebih hebat, kalau orang haji ke Makkah setahun sekali. Kali ini
Tiap hari. Tiap hari. Kalau pahala hajinya tiap hari. Kalau 30 hari dilihat terus, dapat 30 kali haji dan umroh setahun. Bagi 12, 10 tahun. Nah, ini yang dikatakan kalau di subuh kita tak boleh sholat, nanti begitu tinggi matahari baru kita sholat itu kalau duduk kita atau ibadah kita dari subuh sampai isyraq, bayang beratlah berapa haji dan umroh yang terpotong. Dan ini kalau sholat ada dilarang, yaitu dari mulai subuh sampai tinggi matahari. Kedua, wabah dan salatul asri ilmu. Habis bayang asar sampai maghrib. Habis bayang asar kalau sholat mutlak sampai maghrib. Nomor dari subuh sampai dari matahari bawah jadi subuh 4:30 tambah 80 menit. 5:30 setengah 6, jam 6 itu terbit matahari. Lewatin 10 menit berarti 90 menit jaraknya, nggak boleh sholat. Dari subuh sampai matahari tinggi minimal 90 menit nggak boleh sholat. Nih, sejam setengah nggak boleh kita sholat. Nah, habis asar setengah 4 sampai maghrib, setengah 4, setengah 5, setengah 6 sampai setengah 7 sekarang 3 jam. Subuhnya paginya nggak boleh sholat 1,5 jam, asarnya 3 jam, 4,5 jam nggak boleh sholat. Sholat sunat mutlak, yang lain dari itu boleh. Ya. Nah itu, tak boleh sholat habis 4 hari. Berarti 4 jam setengah nggak boleh sholat. Kedua, wasaumu dan puasa mamnu'un illa fil nahari. Puasa dilarang melainkan siang. Boleh tak puasa malam? Enggak boleh. Puasa hanya dari subuh sampai maghrib. Wa fi qiraatul Quran, dan wa qiraatul Quran, baca Quran al-karim yang mulia, mamnu'atun ala sahibil janabah, dilarang kalau orang punya janabah. Orang kalau punya janabah, ada haid, ada jima, lalu dia haram. Itu ada larangan Quran juga. Wa ghairu mamnu'atin min sahibi dzikri. Tapi ghairu mamnu'atin dan tidak dilarang min sahibil asghari allati ifadul qalbah. Dan ghairu mamnu'atin tidak dilarang min sahibil istighali dari orang yang sibuk allati ifadul qalbah bihaitsu la yadaminu. Wa ghairu mahbubatin, bukan mahbubatin, dan tidak sunnah baca Quran dari orang yang sibuk allati tufadul qalbah, yang terpecah bercerai-berai hatinya bihaitsu la yadaminu, sehingga tidak konsentrasi, tidak berhimpun hatinya bersama sholat dan baca Quran.
Jadi kalau orang sholat hatinya berbincang, hatinya bercerai-berai, hatinya nggak konsen kepada sholat, itu nggak disunahkan, makruh. Kalau baca Quran hatinya konsen, makruh. Makanya tidak disunahkan dari orang yang bercerai-berai hatinya sekira-kira tidak berhimpun bersama sholat dan bersama baca Quran hati. Jadi kalau dalam konsep sholat dilarang. Makanya orang sholat nahan buang air kecil, nahan buang air besar itu dilarang, makruh. Kita sholat kencing, sholat dulu sambil sholat sambil nahan kencing, bisa khusyuk kan? Yang bisa keluarga lebih gitu. Ada tahu dilarang orang sholat dan ada menahan kencing, nahan buang air besar karena tidak khusyuk. Itu kalau tidak khusyuk tidak disunatkan sholat dan baca Quran kalau tidak konsentrasi. Wadhalika, kenapa? Wadhalika yang demikian itu lihurmatil Quran wajalalati, dan nggak boleh kita baca Quran atau makruh baca Quran kalau nggak konsen. Itu karena begitu kehormatan Quran dan begitu yang dikatakan besarnya Quran. Nah inilah beda zikir dengan puasa dengan baca Quran. Jadi kalau zikir nggak ada waktu tertentu, nggak ada larangan-larangan, tapi kapan aja, lagi jangan boleh, lagi nggak berhadap, lagi berhadap kecil boleh, lagi head boleh, janabah boleh, nggak ada larangan. Tapi kalau sholat ada larangan, puasa orang head ada larangan, baca Quran kalau konsen dilarang, kita baca Quran makruh. Nah ini bedanya zikir dengan ibadah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wa amal bihi faqad wasana. Wallahu a'lam.